Bagas, seorang pria 34 tahun yang hidup papasan di pinggiran kota, tiba-tiba tergoda dengan tawaran aneh dari temannya. Sebuah pesugihan yang katanya paling enak, tanpa tumbal, tanpa ritual menyeramkan. Bagas nggak percaya, tapi setelah hidupnya makin terpuruk, ia nekat mencoba. Uang datang bertubi-tubi, dagangannya laris, hidupnya berubah 180 derajat. Namun yang tidak dia sadari, setiap kenikmatan yang ia rasakan ternyata membawa kutukan yang jauh lebih mengerikan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Malam itu udara terasa dingin menusuk. Di depan kontrakan reot yang cat dindingnya sudah mengelupas, Bagas duduk di kursi kayu reot sambil merokok. Asap rokok murahan itu menari-nari di udara, lenyap diterpa angin malam. Matanya sayu, wajahnya lelah, usianya baru 34 tahun, tapi keriput di sekitar matanya membuatnya tampak lebih tua. Dari tadi dia cuma melamun, menatap jalanan sepi yang sesekali dilewati motor tua. Di dalam rumah, cuma ada beberapa perabot seadanya, kompor minyak yang udah miring, panci berjelaga, dan kasur tipis yang udah bolong di sudutnya. Bagas hidup sendiri sejak istrinya pergi setahun lalu. Dulu mereka sering bertengkar soal uang. Wajar, hidup susah. Kadang cuma makan tempe goreng, kadang malah cuma minum air putih biar perut terasa kenyang. Sampai akhirnya istrinya benar-benar pergi, ninggalin sepucuk surat yang cuma berisi kalimat pendek. "Maaf Gas, aku capek." Sejak itu, hidup Bagas makin kacau. Jualan gorengan di pinggir terminal nggak seramai dulu. Sekarang, orang-orang lebih suka beli gorengan di minimarket atau warung yang lebih bersih. Sementara Bagas cuma punya gerobak tua yang bannya sering bocor. Kadang, hasil jualan sehari cuma cukup buat beli beras sekilo dan rokok 2 batang. Kalau lagi apes, dia malah nggak jualan sama sekali karena modalnya habis. Todipan, dagangannya nggak habis. Sisa bakwan dan tempe mendoan dia bungkus sendiri buat makan malam. "Rezeki hari ini cuma segini," katanya pelan sambil nyengir miris. Tiap malam, rutinitasnya sama. Duduk di teras kontrakan, ngerokok, melamun, lalu tidur sendirian di kasur tipis yang dingin. Kadang dia ngelihat bintang, berharap hidupnya berubah. "Kapan ya gue bisa kaya? Biar nggak begini terus," gumamnya. Tapi doa itu cuma lewat, kayak angin malam yang nggak pernah jawab apa-apa. Sampai malam itu datang, malam yang bakal ngerubah hidup Bagas selamanya. Sekitar jam 9, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan. Bagas heran, karena nggak pernah ada tamu datang malam-malam begini. Dari balik kaca mobil, keluar sosok lelaki dengan pakaian rapi. Bagas sempat nggak percaya matanya. "Honey, guys, wah, masih inget aja sama gue?" jawab lelaki itu sambil ketawa lebar. Roni teman lamanya dulu waktu mereka masih nongkrong di warung kopi dekat terminal. Dulu penampilannya biasa aja, bahkan bisa dibilang lebih susah dari Bagas. Tapi sekarang kelihatannya kayak orang tajir, mobilnya mewah, jam tangannya berkilau, sepatunya pun kelihatan mahal. "Gila, Ron, lo sekarang keren banget. Bisnis apa lo?" tanya Bagas kagum sekaligus heran. Roni cuma nyengir santai, duduk di sebelah Bagas sambil ngeluarin rokok mahal. "Hehe, ya gitulah Gas, dulu gue juga kayak lo. Susah, nyaris nyerah hidup. Tapi alhamdulillah, rezeki ngalir kayak air." Bagas ikutan nyalain rokoknya, menatap temannya dengan rasa iri yang dia tahan dalam hati. "Gue juga pengen, Ron. Tapi gimana? Gue udah coba semua. Dagang, kerja serabutan, semua mentok." Roni memandangnya lama, matanya tajam tapi penuh rahasia. "Gue bisa bantu, Gas. Tapi, ya, lo harus siap nerima konsekuensinya." Bagas langsung curiga. "Konsekuensi gimana maksud lo?" "Jangan bilang pesugihan ya," katanya sambil ketawa kecil, berusaha menganggapnya bercanda. Tapi Roni nggak ikut ketawa, dia malah serius. "Iya, Gas. Tapi bukan pesugihan kayak yang lo bayangin. Ini beda. Ini pesugihan paling enak yang pernah ada. Nggak ada tumbal, nggak ada darah, nggak ada sesajen aneh. Cuma, lo harus berani aja." Bagas mendadak diam. Jantungnya berdetak lebih cepat, antara penasaran dan takut. "Berani apa, Ron?" tanyanya pelan. Roni menatap lurus ke arah jalanan gelap, lalu menjawab dengan suara lirih, nyaris berbisik. "Berani nerima nikmat yang dikasih, tanpa nanya itu dari siapa." Suasana tiba-tiba hening. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun pisang di belakang rumah yang terdengar. Kata-kata Roni itu menggantung di udara, seolah punya arti ganda. Bagas mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. "Lo bercanda Ken, Ron. Maksud lo
Apa sih? Roni menatapnya lagi. Kali ini sambil tersenyum aneh. Gue nggak bercanda. Gue tahu lo udah capek hidup kayak gini. Lo pengen kaya kan? Lo pengen orang hormat sama lo. Lo pengen makan enak tiap hari nggak pusing mikirin duit? Tentu aja pengen, Ron, tapi... Nah, itu jawabannya. Kadang rezeki datang dari jalan yang nggak lo sangka. Cuma... ya itu tadi, jangan nanya dari mana asalnya. Lo cuma tinggal terima, nikmatin udah. Bagas mencoba tertawa, tapi tawanya hambar. Gue nggak ngerti maksud lo, Ron. Kedengerannya kayak lo ngajak gue jual jiwa. Roni tersenyum lebih lebar, tapi matanya dingin. Jiwa lo nggak bakal dijual. Justru lo bakal dikasih sesuatu yang bikin lo seneng, nikmat. Bahkan lo nggak bakal nyangka kenapa rasanya begitu enak. Dan dari saat itu, rezeki bakal ngalir terus. Bagas merasa bulu kuduknya meremang. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat daun-daun di sekitar mereka bergoyang. Lampu teras berkelap-kelip sebentar, lalu padam. Suasana mendadak gelap, hanya diterangi sinar bulan dari sela-sela awan. Gas! Kata Roni perlahan. Gue ngomong gini bukan karena gue mau nutupin rahasia, tapi karena gue tahu lo orang baik, dan lo pantas buat hidup enak. Gue cuma mau lo coba sekali aja. Abis itu, lo bakal ngerti kenapa gue bilang ini pesugihan paling enak. Bagas menatap wajah Roni yang sekarang tampak aneh di bawah sinar bulan. Ada sesuatu di matanya, seperti kilatan yang bukan milik manusia biasa. Tapi di sisi lain, Bagas nggak bisa menolak rasa penasaran itu. Selama ini hidupnya selalu di bawah. Ditolak, dihina, bahkan pernah dikatain pecundang sama tetangganya sendiri. Ia capek hidup dalam kemiskinan, capek jadi bahan ejekan. Dan sekarang, di hadapannya ada peluang. Meskipun jalannya terdengar aneh, Roni berdiri, menepuk bahunya pelan. Besok malam gue jemput lo, jam 12. Bawa diri lo aja, gak usah bawa apa-apa. Bagas cuma mengangguk pelan, tanpa sadar. Setelah Roni pergi, Bagas masih duduk diam di teras. Kepalanya penuh dengan pikiran. Kata-kata pesugihan paling enak terus terenggang-jang di telinganya. Nikmat tanpa tumbal, kaya tanpa korban. Benarkah ada hal seperti itu? Malam semakin larut. Hujan gerimis mulai turun, menetes di atas genteng bocor. Bagas memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali matanya tertutup, bayangan wajah Roni dengan senyum aneh itu muncul lagi. Dan untuk pertama kalinya, dalam hati kecilnya, Bagas merasa mungkin besok malam hidupnya beneran akan berubah. Ia nggak tahu apakah ke arah yang baik atau sebaliknya. Tapi rasa penasaran sudah menelan semua rasa takutnya. Malam itu, di tengah bunyi hujan yang makin deras, Bagas berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ya udah Ron, Gusti, asal gue bisa kaya. Dan dari kejauhan, entah kenapa, Bagas merasa seperti ada yang mengintip dari balik kegelapan. Sepasang mata samar yang berkilat, menatapnya tanpa kedip. Namun Bagas tak tahu, itulah awal dari pintu menuju dunia yang seharusnya tidak pernah ia buka. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11:45. Langit gelap pekat, hanya ada sinar bulan yang samar-samar menembus awan tipis. Bagas berdiri di pinggir jalan kecil yang membelah sawah luas. Udara malam lembab, dingin, dan ada aroma lumpur basah yang khas. Dari kejauhan, sorot lampu mobil mendekat, memecah kegelapan. Roni datang. Seperti yang dia janjikan semalam, mobil hitamnya berhenti tepat di depan Bagas, dan kaca jendela turun perlahan. Naik, gas, udah siap? Suaranya tenang, tapi entah kenapa terdengar agak berat malam itu. Bagas ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pintu dan masuk. Mobil itu melaju perlahan di jalan tanah yang sempit, menembus sawah yang sunyi. Angin malam berhembus kencang, dan suara jangkrik terdengar bersahutan dari segala arah. Di luar, samar-samar terlihat kabut tipis yang mulai turun menutupi sebagian jalan. Kita mau kemana, Ron? Tanya Bagas dengan nada khawatir. Ke tempat yang bakal ngerubah nasib lo, jawab Roni singkat tanpa menoleh. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, mereka tiba di sebuah rumah tua di tengah sawah. Rumah itu tampak seperti peninggalan zaman dulu, berdinding kayu jati, dengan genteng berlumut dan halaman yang ditumbuhi rumput liar. Lampu di teras redup kekuningan, seperti hampir padam. Bagas menelan ludah. Entah kenapa, hawa di sekitar situ terasa berat. Udara yang tadinya dingin, sekarang berubah jadi lembab dan pengap. Dari arah rumah, tercium bau melati yang sangat menyengat, sampai bikin Bagas sedikit mual. Roni turun lebih dulu, lalu memanggil Bagas dengan isyarat tangan. Ayo, jangan takut, ini cuma awalnya aja yang serem. Bagas mengangguk pelan, walau langkah kakinya terasa berat. Setiap kali kakinya menginjak tanah di halaman rumah itu, entah kenapa jantungnya berdetak makin cepat. Dari kejauhan,
Terdengar suara seperti beling pecah pelan. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, suasana langsung berubah. Udara di dalam lebih dingin dari luar, bahkan napas mereka terlihat seperti uap. Lampu di langit-langit berkelap-kelip, dan di tengah ruangan duduk seorang perempuan tua mengenakan kebaya hitam pekat. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, tajam sekali, seolah-olah bisa menembus isi hati. "Duduklah, Nak Bagas," ucap perempuan itu tanpa perlu diperkenalkan. Suaranya lembut, tapi menggema aneh di ruangan itu. Bagas menoleh ke Roni dengan pandangan bingung. "Dia tahu nama gue?" bisiknya pelan. Roni hanya tersenyum dan berkata, "Udah, nurut aja. Dia tahu banyak hal." Perempuan itu menatap Bagas lama sekali, seperti sedang menilai sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berbicara lagi. "Kamu datang ke sini karena ingin hidupmu berubah, bukan?" Bagas mengangguk perlahan. "Saya cuma pengen bisa hidup layak, Bu. Nggak minta lebih." Perempuan itu tersenyum tipis, tapi senyumannya justru membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Semua orang datang dengan alasan yang sama. Uang, kenyamanan, nikmat dunia. Tapi ingat, Nak, semua ada harga. Walaupun kamu nggak diminta menumbalkan nyawa, tetap ada hal yang harus kamu relakan. Bagas langsung pucat. "Relakan? Maksudnya apa, Bu?" "Tenang," jawab perempuan itu. Suaranya seperti bisikan yang menenangkan tapi menakutkan. "Yang harus kamu lakukan hanya menerima tamu setiap malam Jumat. Itu saja." "Tamu?" Bagas mengerutkan dahi. "Maksudnya, tamu gimana?" Perempuan tua itu menatapnya dalam, lalu berkata dengan nada pelan yang menggantung, "Nanti kamu tahu sendiri. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menolak apapun yang dia mau. Sekali kamu menolak, semua yang kamu dapat akan hilang. Dan lebih buruknya lagi, kamu sendiri yang akan diambil." Hening sejenak, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar. Berdetak pelan tapi terasa menekan suasana. Bagas menelan ludah, tapi rasa takut bercampur penasaran mulai menguasai pikirannya. Ia melirik Roni yang dari tadi tampak santai. "Gue udah jalanin ini setahun, Gas," kata Roni tiba-tiba. "Dan hasilnya mantep banget. Lo lihat sendiri hidup gue sekarang kan. Gak ada yang aneh, gak ada yang sakit, gak ada tumbal. Cuma, ya, lo harus berani nerima tamu itu." Perempuan tua itu berdiri perlahan. Gerakannya pelan tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Seperti bayangannya tidak mengikuti tubuhnya. Ia berjalan ke arah belakang rumah, lalu menunjuk sumur tua di sana. "Ambil air dari sumur itu, minum 3 teguk. Setelah itu, kamu tinggal di kamar sebelah sampai pagi. Tidak boleh keluar apapun yang terjadi." Roni memberi isyarat agar Bagas menuruti saja. Dengan langkah gemetar, Bagas menuju sumur. Sumur itu tua, dindingnya berlumut, dan airnya hitam berkilat diterpa cahaya lampu redup. Saat Bagas menimba air, terdengar suara aneh dari dalam sumur. Seperti seseorang berbisik lirih, tapi suaranya bukan satu, banyak, seperti ratusan bisikan kecil yang memanggil namanya. Bagas menutup telinganya sejenak, tapi rasa takut itu membuat tangannya gemetar. Ia meneguk air itu 3 kali, seperti yang diperintahkan. Rasanya aneh, dingin, tapi manis di ujung lidah. Setelah itu, perempuan tua itu menyuruhnya masuk ke kamar di ujung lorong. "Ingat, jangan buka pintu sampai ayam berkokok," katanya dengan suara yang kali ini terdengar berat dan bergema. Roni menepuk bahunya. "Tenang aja, Gas. Nikmatin aja prosesnya." Begitu pintu kamar ditutup, suasana berubah total. Di dalam kamar itu hanya ada ranjang kayu tanpa kasur, selembar kain putih, dan jendela kecil yang tertutup papan. Udara di dalamnya sangat dingin, seperti berada di dalam gua. Bagas duduk di pojok ranjang, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin lama, rasa takut justru makin besar. Detik demi detik terasa sangat lambat. Jam menunjukkan pukul 12:15. Dari luar kamar, tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan. Suara itu seperti langkah seorang perempuan yang sedang berjalan tanpa alas kaki. Lembut tapi jelas. Bagas menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sunyi. Lalu terdengar suara ketukan halus. 1, 2, 3 kali. "Siapa?" tanya Bagas lirih. Tidak ada jawaban. Hanya bau melati yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Begitu pekat sampai membuat dadanya sesak. Lalu sesuatu terjadi. Angin dingin bertiup dari arah jendela. Meski jendela itu tertutup rapat, kain putih di atas ranjang tiba-tiba bergerak pelan, seperti ada yang duduk di ujungnya. Bagas membeku. Dia tidak berani menoleh, tapi tubuhnya tahu ada sesuatu di sana. Rasa dingin merayap di kulitnya, lalu sebuah sentuhan lembut terasa di bahunya. Pelan, dingin, tapi anehnya bukan membuat takut,
melainkan membuat tubuhnya merinding dengan sensasi aneh. Seperti ada tangan halus yang membelai lehernya, dan suara napas yang pelan terdengar di telinganya. Bagas ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, dan dari belakang ia merasakan sesuatu. Pelukan lembut, tapi dingin seperti es. Jantungnya berdetak kencang, tapi tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Hening, hanya ada napas lembut yang terasa di tengkuknya. Aroma melati makin kuat, menusuk hidung, bercampur sedikit bau tanah basah. Di tengah rasa takut itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya mulai terasa ringan, seperti melayang, dan di antara ketakutan yang menjerat, ada rasa lain yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kenikmatan aneh yang perlahan membuat pikirannya kabur, antara sadar dan tidak, sampai akhirnya semuanya gelap. Dan saat fajar datang, Bagas terbangun dengan tubuh lemas. Di sekelilingnya sudah tidak ada siapa-siapa. Lampu padam, udara kembali normal, tapi aroma melati masih menempel di tubuhnya. Ketika ia bangkit dari ranjang, ia melihat sesuatu di lantai, sehelai rambut panjang, hitam dan halus, seolah milik seseorang yang semalam tidur bersamanya. Bagas hanya bisa diam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi entah kenapa, ada rasa hangat dan tenang di dalam dirinya. Ia tidak sadar. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Sejak malam pertama di rumah tua itu, hidup Bagas berubah total seperti mimpi. Esok paginya, dagangan gorengannya yang biasanya sepi tiba-tiba diserbu pembeli. Dari pagi sampai sore, orang antre. Bahkan ada yang rela nunggu gorengannya matang. Laris bener nih, Gas, celetuk salah satu tukang ojek yang sering nongkrong di terminal. Bagas cuma senyum-senyum, masih heran sendiri. Tangannya sibuk ngoreng, minyak mendidih. Suara kriuk gorengan bercampur dengan teriakan pembeli yang gak sabar. Dalam hati dia terus mikir, apa ini karena semalam ya? Tapi setiap kali ingat kejadian di kamar rumah tua itu, bulu kuduknya berdiri. Bagas masih bisa ngerasa dinginnya tangan tak terlihat yang memeluknya, dan aroma melati yang nyengat banget sampai bikin muak. Tapi anehnya, setelah semua itu terjadi, justru hidupnya seperti diberi keberuntungan yang gak masuk akal. Dalam seminggu aja, Bagas bisa lunasin kontrakan yang udah nunggak 3 bulan. Dia juga beli motor bekas, ganti pakaian yang lebih bagus, dan mulai dikagumi orang sekitar. Bahkan, ibu-ibu komplek kontrakannya mulai sering mampir beli gorengan sambil goden. Wah, sekarang makin ganteng nih Mas Bagas. Gorengannya juga makin gurih. Kayaknya ada rahasia khusus ya. Bagas cuma ketawa, pura-pura gak paham. Tapi dalam hatinya, ada rasa was-was yang gak bisa dia jelasin. Setiap malam Jumat, dia mulai gelisah sendiri. Karena entah kenapa, tubuhnya seperti ditarik ke arah rumah tua di pinggir sawah itu. Kadang dia nyoba buat ngelawan, tapi badannya berat, pikirannya kabur, dan akhirnya dia selalu berakhir di kamar itu lagi. Kamar yang sama, dengan bau melati yang makin kuat dari minggu ke minggu. Malam itu, seperti biasa, dia minum air dari kendi yang ada di meja. Lalu dia baring di kasur tua yang dingin. Angin malam berhembus pelan, dan dari jendela, dia bisa lihat bulan separuh yang menggantung redup. Hening banget, cuma suara jangkrik dan sesekali angin yang gesek dedaunan. Tapi tiba-tiba, dia ngerasa lagi, ada sesuatu yang halus menyentuh ujung kakinya, lalu naik perlahan ke paha, perut, sampai dadanya. Napasnya tercekat, jantungnya berdetak cepat, tapi tubuhnya nggak bisa bergerak. Dia tahu, tamunya datang lagi, tapi kali ini beda. Dingin yang dulu dia rasain, sekarang berubah jadi hangat aneh yang menjalar ke seluruh tubuh. Dari arah ujung tempat tidur, dia lihat bayangan samar, seperti perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang banget, hitam legam, sampai hampir nyentuh lantai. Bahunya kecil, kulitnya putih pucat kayak bulan. Perlahan, perempuan itu menoleh, dan Bagas langsung ngerasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Wajah itu cantik, tapi matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata sama sekali. Senyumnya lembut, tapi di balik itu ada sesuatu yang dingin, menyeramkan. Jangan takut, Mas Bagas, bisiknya lembut. Suaranya seperti bisikan dari balik air. Aku cuma mau bahagiain kamu. Tubuh Bagas nggak bisa gerak sama sekali. Tapi anehnya, rasa takutnya pelan-pelan diganti dengan sensasi aneh. Seperti ada sesuatu yang menghisap seluruh tenaganya pelan-pelan, tapi sekaligus bikin dia merasa nikmat. Setelah itu, dia nggak tahu apa yang terjadi. Yang dia ingat cuma tubuhnya yang terasa ringan banget, lalu gelap. Besok paginya, dia kebangun di rumah kontrakannya sendiri. Tapi baju yang dia pakai acak-acakan, dan lehernya ada bekas seperti dicium atau digigit. Aroma melati juga masih nempel di tubuhnya. Dan yang bikin makin aneh, di kantong celananya ada uang, banyak banget. Lemah,
tapi matanya berbinar. Hari-hari berikutnya berjalan luar biasa buat Bagas. Rezekinya makin deras, gorengan makin laris, pelanggan makin banyak, bahkan ada yang ngajak kerjasama buka cabang di pasar lain. Semua berjalan lancar, terlalu lancar malah. Sampai kadang Bagas mikir, ini semua beneran rezeki dari Tuhan, atau dari sesuatu yang lain. Tapi tiap kali ragu, ingatan tentang sosok perempuan itu muncul lagi di benaknya. Suara lembutnya, aroma melatinya, dan kenikmatan yang sulit dijelaskan itu membuat Bagas lupa sama ketakutannya. Dia mulai ngerasa ketagihan tiap malam Jumat datang. Bahkan sebelum jam 12 malam, dia udah siap-siap, mandi, pakai minyak wangi, dan nyiapin diri buat menerima tamu. Dalam pikirannya, selama dia patuh dan gak nanya apa-apa, hidupnya bakal terus kaya dan nyaman. Tapi ada satu hal yang dia sadari belakangan. Tiap habis malam Jumat, tubuhnya makin lemas. Berat badannya turun walaupun makan banyak, wajahnya pucat, matanya sayu kayak orang kurang tidur. Orang-orang mulai bilang dia kelihatan aneh, tapi Bagas cuek. Yang penting, uang terus datang, dan semua orang hormat sama dia sekarang. Suatu pagi waktu dia lagi beresin lapak gorengan, Roni datang. Penampilannya makin necis, tapi matanya sayu juga, kayak nyimpen rahasia berat. "Gimana Gas? Udah kerasa enaknya kan?" tanya Roni sambil nyengir. Bagas cuma senyum lemah. "Iya, tapi kok badan gue makin aneh, Ron? Kayak capek terus." Roni ngelirik kanan-kiri, lalu ngomong pelan banget. "Ya jelas, Gas. Nikmat gak ada yang gratis. Tapi lu tenang aja. Selama lu patuh, gak bakal kenapa-napa." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bagas sampai malamnya. Dia mulai sadar nikmat yang dia terima setiap malam Jumat itu bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ada sesuatu yang benar-benar datang dan mengambil sesuatu dari dirinya setiap kali dia ditiduri. Tapi anehnya, tiap kali berpikir mau berhenti, tubuhnya malah gemetar, panas, dan seperti ditarik untuk datang lagi ke rumah itu. Malam Jumat berikutnya, dia kembali ke sana. Kali ini, perempuan itu muncul lebih cepat. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya makin hitam pekat, seperti jurang yang gak berdasar. Dia mendekat, membelai pipi Bagas. "Mas Bagas, kenapa kamu ragu? Bukankah aku sudah kasih semua yang kamu mau?" Bagas berusaha bicara, tapi suaranya hilang. Dia cuma bisa menatap sosok itu yang kini mulai menindih tubuhnya. Dengan senyum yang berubah jadi menyeramkan. Senyum yang gak manusiawi. Pagi harinya, ketika dia bangun, seluruh tubuhnya sakit. Tapi uang di dompetnya bertambah 2 kali lipat. Di dada kirinya, ada bekas tangan hitam samar-samar seperti terbakar. Don D. Sermon. Untuk pertama kalinya, dia lihat bayangan perempuan itu berdiri di belakangnya, menatap dari pantulan kaca dengan senyum tipis. Sejak saat itu, Bagas mulai sadar. Nikmat yang dia terima memang datang bersama rezeki. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang semakin hari semakin mengikatnya. Dan Bagas, entah kenapa, sudah nggak bisa lepas lagi. Bagas sekarang udah jauh banget dari dirinya yang dulu. Dari tukang gorengan pinggir terminal, sekarang dia punya warung besar di pinggir jalan raya. Pelang besar bertuliskan gorengan Bagas asli terpampang jelas. Dan tiap sore selalu ramai pembeli. Uangnya ngalir deras, tiap minggu bisa setor ke rekening puluhan juta. Dia pindah dari kontrakan kumuh ke rumah yang lebih besar. Punya halaman, ada garasi, dan motor lamanya udah diganti dengan mobil bekas yang cukup mewah. Orang-orang di sekitar mulai kagum dan iri. Banyak yang nanya, "Gas, lu bisnis apaan sih sekarang? Cepet banget naiknya." Bagas cuma jawab enteng, "Rezeki udah waktunya kali." Hahaha. Padahal dalam hatinya, dia tahu betul kalau semua ini bukan cuma rezeki. Setiap malam Jumat, Bagas selalu gelisah. Bukan karena takut, tapi karena rasa rindu aneh yang gak bisa dijelaskan. Dia nunggu tamunya dengan perasaan campur aduk antara takut, senang, dan candu. Waktu jam udah menunjuk tengah malam, hawa kamar mulai dingin. Lampu kadang meredup sendiri, dan aroma melati menyelinap pelan ke setiap sudut ruangan. Tubuh Bagas langsung lemas. Setiap kali perempuan itu datang, dia tahu betul rasanya. Mulai dari sentuhan pertama sampai detik terakhir sebelum dia pingsan. Rasa nikmat itu bikin candu. Setelah semuanya selesai, dia selalu merasa seperti habis mimpi paling indah dalam hidupnya. Tapi begitu pagi datang, tubuhnya remuk, wajahnya pucat, matanya sayu, dan tenaganya seperti terkuras habis. Meski begitu, setiap kali lihat uangnya nambah dan bisnisnya maju, rasa capek itu langsung hilang. Capek dikit nggak apa-apa. Yang penting kaya, pikirnya sambil ketawa kecil. Tapi tanpa sadar, dalam dirinya mulai tumbuh rasa serakah. Dia nggak puas cuma punya satu warung. Dia mulai buka cabang di beberapa tempat lain. Bahkan ngajak orang buat kerja di bawah dia. Tiap kali dia dapat untung besar, perempuan itu muncul di mimpinya, duduk di ujung tempat tidur, sambil senyum tipis. "Mas Bagas senang kan? Semua yang Mas mau, aku kasih."
Bagas ngangguk dalam mimpi itu. Iya, tapi jangan tinggalkan aku. Perempuan itu mendekat, wajahnya makin dekat. Suaranya lembut banget tapi dingin. Aku gak akan ninggalin kamu, Mas. Asal kamu juga gak ninggalin aku. Ingat, aku selalu di dekatmu. Sejak saat itu, Bagas mulai ngerasa perempuan itu gak cuma datang malam Jumat aja. Kadang, di hari-hari biasa, dia bisa ngerasa seperti ada yang ngikutin. Lagi ngitung uang di warung. Tiba-tiba aroma melati tercium. Lagi masak di dapur, panci tiba-tiba goyang sendiri. Bahkan pernah, waktu dia lagi tidur siang di sofa, dia ngerasa seperti ada yang duduk di dadanya, membelai wajahnya pelan. Awalnya lembut, tapi lama-lama berubah jadi cekikan halus. Bagas kaget, berusaha bangun, tapi tubuhnya kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Matanya melirik ke arah pojokan kamar, dan di sana, sosok perempuan itu berdiri diam, menatapnya. Wajahnya sema, cantik dan putih, tapi sekarang matanya lebih hitam, dan senyumnya aneh, seolah senang melihat Bagas tersiksa. Tiba-tiba cekikan itu hilang, dan Bagas bisa bangun. Dia duduk terengah-engah, keringat dingin bercucuran. Astaga, gumamnya pelan. Tapi begitu dia nengok ke arah meja, di sana ada uang segepok, basah seperti baru dicelup air. Di atasnya, ada bunga melati satu tangkai. Sejak kejadian itu, Bagas makin yakin, setiap hadiah yang dia terima, ada harga yang harus dia bayar. Tapi rasa ketagihan itu udah terlalu dalam. Setiap malam, dia nunggu lagi. Kadang, dia berharap perempuan itu datang lebih cepat. Walaupun dia tahu tubuhnya makin lemah, dia nggak peduli. Sampai suatu malam, Bagas nggak bisa tidur. Dia merasa gelisah, padahal bukan malam Jumat. Tapi sekitar jam 12 lewat, tiba-tiba lampu kamar redup, dan hawa di ruangan berubah dingin banget. Aroma melati menyengat sampai bikin mual. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya seperti menanti. Dari arah pintu, dia dengar suara langkah kaki halus. Tap, tap, tap. Dia menoleh perlahan. Sosok itu muncul lagi, tapi kali ini nggak seperti biasanya. Rambutnya berantakan, wajahnya sedikit pucat keabu-abuan, dan dari matanya keluar cairan hitam menetes ke pipi. Mazbik, suaranya parau tapi tetap lembut. Kenapa kamu kelihatan senang kalau aku datang? Bagas diam, nggak bisa jawab, tapi matanya penuh hasrat aneh, bercampur ketakutan. Sosok itu mendekat pelan. Setiap langkahnya, lantai kayu berderit. Kamu haus, kan? Bisiknya. Lalu tiba-tiba dia mencium leher Bagas, dan tubuh Bagas langsung gemetar hebat. Tapi, di saat yang sama, dia ngerasa seperti ada sesuatu yang disedot keluar dari tubuhnya. Matanya berat banget, dan detik berikutnya, semuanya gelap. Pagi harinya, Bagas bangun di lantai. Uang berserakan di sekeliling tubuhnya, tapi darah tipis keluar dari hidungnya. Wajahnya makin pucat, matanya cekung. Dia berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. Apa yang gue lakuin? Gumoh. Tapi begitu lihat uang di tangannya, rasa menyesal itu lenyap lagi. Dia tertawa pelan. Gak apa-apa, yang penting masih hidup. Orang-orang sekitar mulai ngomongin dia. Mas Bagas sekarang aneh ya, badannya kurusan banget, tapi duitnya gak habis-habis. Ada juga yang bilang sering lihat perempuan cantik keluar masuk rumahnya malam-malam, padahal pintu masih terkunci dari dalam. Bagas pura-pura gak tahu, tapi di dalam rumahnya, tiap malam mulai terasa berat. Kadang suara langkah kaki terdengar di atap, kadang pintu kamar terbuka sendiri. Bahkan suatu kali, waktu dia lagi nyapu halaman, tetangganya lewat dan tiba-tiba berhenti. Gas, itu siapa di jendela kamarmu? Tanya tetangga itu. Bagas, di jendela lantai 2, dia lihat sekilas. Perempuan berambut panjang sedang menatap ke bawah. Senyum tipis. Tapi begitu Bagas nengok lagi, sosok itu udah hilang. Malamnya, Bagas nggak bisa tidur. Setiap kali dia pejamkan mata, dia dengar bisikan halus di telinganya. Mas Bagas, kamu milikku. Ku memilih. Jangan pernah coba pergi. Dia buka mata, tapi nggak ada siapa-siapa. Hawa kamar dingin banget, dan dari pojok ruangan, melati layu tiba-tiba jatuh sendiri dari meja. Ketagihan Bagas udah berubah jadi ketakutan yang dia nikmati. Di satu sisi, dia pengen bebas, tapi di sisi lain, dia nggak mau kehilangan nikmat yang bikin hidupnya kaya raya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Bagas tahu sesuatu yang sangat gelap sedang tumbuh. Dan cepat atau lambat, dia bakal bayar harga yang jauh lebih mahal dari yang bisa dia bayangkan. ChatGPT said, malam itu, Bagas tidur nggak tenang. Entah kenapa, tubuhnya berasa berat banget, dan napasnya pendek-pendek. Di luar, angin malam berembus pelan, tapi hawa di kamarnya seperti mati. Lampu redup, suara jangkrik pun kayak lenyap. Bagas gelisah, tubuhnya menggeliat, dan tiba-tiba dia masuk ke dalam mimpi yang terasa begitu nyata.
Dalam mimpi itu, dia lihat dirinya sendiri lagi tidur di kasur, tapi bukan sendirian. Ada sosok perempuan di sampingnya, yang dulu selalu datang tiap malam Jumat. Tapi kali ini beda. Wajahnya nggak secantik biasanya. Kulitnya pucat membiru, matanya hitam penuh darah, dan dari mulutnya keluar lidah panjang banget, berwarna gelap seperti arang. Lidah itu melilit leher Bagas, pelan-pelan tapi kuat, seperti ular yang membelit mangsanya. Bagas dalam mimpi itu teriak sekeras mungkin, tapi suaranya nggak keluar. Dia cuma bisa ngelihat tubuhnya sendiri diikat lidah itu, matanya melotot, wajahnya memerah. Di tengah rasa panik, perempuan itu menatap langsung ke arah Bagas. Bukan tubuhnya, tapi ke arah dirinya yang lagi bermimpi. Seolah tahu dia sedang menyaksikan semuanya. Lalu perempuan itu senyum. Dengan suara yang serak tapi lembut dia bilang, "Sekarang giliranku yang ambil bagianmu, Mas Bagas." Bagas kebangun dengan teriakan keras. Napasnya tersengal, keringat dingin bercucuran. Dia langsung pegang lehernya. Dan di sana, beneran ada bekas memar melingkar. Warnanya ungu kehitaman, persis kayak bekas lilitan. Tubuhnya lemas, tangannya gemetaran. "Ini mimpi, cuma mimpi," katanya gemetar. Tapi rasa sesak di lehernya nggak hilang sampai pagi. Keesokan harinya, keanehan mulai terasa. Dagangannya yang biasanya laris banget mendodok sepi. Pembeli yang biasa ngantri dari sore, satu persatu berhenti datang. Bahkan pelanggan tetap yang udah kenal baik tiba-tiba ngeluh. Katanya gorengannya nggak enak kayak dulu. "Minyaknya beda ya Mas, kayak ada rasa aneh," kata salah satu pembeli sebelum pergi. Bagas bingung. Padahal dia masih pakai bahan dan resep yang sama. Tapi hari itu, sampai sore, hampir nggak ada yang beli. Uang di laci pun berkurang banyak. Bukan cuma karena dagangan nggak laku, tapi karena uang simpanannya yang biasanya penuh, tiba-tiba berkurang drastis tanpa sebab. Dia ngitung berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Jangan-jangan ada yang nyuri? Tapi pintu warung selalu dia kunci, dan nggak ada tanda-tanda rusak. Malamnya, waktu dia buka dompet, uangnya berkurang lagi. Padahal dia yakin gak pakai buat apa-apa. Uang itu kayak hilang sendiri. Bagas mulai panik. Roni pasti tahu, pikirnya. Jadi malam itu juga, dia mutusin buat nyari Roni. Dia ingat alamat rumahnya di pinggir kota, gak jauh dari jalan raya lama. Waktu sampai di sana, suasananya gelap banget. Rumah Roni tampak kosong, cat dindingnya mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Lampu teras mati, dan jendela ditutup rapat-rapat. "Ron, ini gue, Bagas!" teriaknya sambil ketuk pintu. Tapi nggak ada jawaban. Dia coba lagi, lebih keras, tapi tetap sepi. Akhirnya, seorang bapak tua keluar dari rumah sebelah. "Nyari siapa, Mas?" tanya bapak itu. "Roni, Pak. Temen saya. Dia tinggal di sini kan?" Bapak itu ngelihat ke arah rumah kosong itu. Wajahnya berubah agak aneh. "Loh, Mas Roni udah meninggal seminggu lalu." "Belum tahu ya?" Bagas langsung kaget. "Meninggal? Kokpis," katanya. "Malam Jumat kemarin," jawab si bapak pelan. "Ketemu udah nggak bernyawa di kamarnya. Nggak ada luka, tapi mukanya kayak orang dicekik. Lidahnya menjulur panjang, matanya melotot. Orang kampung sini bilang, dia kena balasan pesugihan." Tubuh Bagas langsung lemas. Dia nyengir kaku, pura-pura tenang, tapi jantungnya berdebar nggak karuan. Setelah pamit, dia langsung jalan cepat meninggalkan tempat itu. Tapi sepanjang perjalanan pulang, kepalanya penuh bayangan wajah Roni yang dulu nyuruh dia ikut pesugihan itu. Wajahnya yang dulu santai sekarang berganti jadi bayangan mayat dengan lidah menjulur panjang. Sesampainya di rumah, Bagas duduk diam di kursi. Tangannya dingin, keringatnya bercucuran. Roni udah mati. Pikirnya nggak berani nerusin. Malam itu, dia berusaha nggak tidur. Tapi jam 12 malam, udara di dalam rumah tiba-tiba berubah. Angin berhenti, dan aroma melati muncul lagi, makin kuat, sampai bikin perutnya mual. Lampu rumah bergetar, terus padam sendiri. Bagas cuma bisa duduk di kursi, napasnya memburu. Lalu dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Bagas menatap ke arah suara itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Jangan muncul, bisiknya sambil merem. Tapi suara itu makin dekat, makin jelas, dan berhenti tepat di belakangnya. Leher Bagas merinding, kulitnya terasa dingin. Ada napas halus di telinganya. "Nazbag," suara lembut itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan menenangkan. Ada nada ancaman di dalamnya. "Kamu udah lupa siapa yang kasih semua ini?" Bagas gemetar, pelan-pelan menoleh. Sosok itu berdiri di belakangnya. Tapi kali ini bukan lagi perempuan cantik seperti dulu. Rambutnya kusut, kulitnya keabu-abuan, bibirnya sobek sampai ke pipi. Dari matanya keluar darah hitam, dan lidahnya menjulur panjang. "Eok, aku nggak lupa." Suara Bagas terbata.
Aku cuma takut. Perempuan itu senyum, tapi senyumnya menyeramkan. Takut? Tapi dulu kamu nikmatin kan? Sekarang saatnya aku ambil kembali yang jadi bagianku. Tiba-tiba tubuh Bagas kaku. Dia pengen kabur, tapi kakinya berat, napasnya sesak, dan dia ngerasa sesuatu melilit lehernya. Dingin, licin, dan kuat, seperti lidah panjang itu lagi-lagi membelitnya. Dia megap-megap, tangannya berusaha narik sesuatu yang gak kelihatan. Tapi semakin dia lawan, lilitannya makin kencang. Berhenti, tolong. Suaranya nyaris gak keluar, tapi perempuan itu cuma tertawa pelan. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kamu udah janji gak akan nolak aku. Sekarang, waktunya aku ambil bayaranku, Mas Bagas. Setelah itu, semuanya gelap. Pagi harinya, Bagas terbangun di lantai, dengan leher penuh bekas memar. Nafasnya berat, tapi dia masih hidup. Dia lihat ke cermin, dan hampir gak ngenalin wajahnya sendiri. Matanya cekung dalam, kulitnya pucat, dan di sekitar matanya ada lingkaran hitam. Tapi yang paling mengerikan, di belakang pantulan dirinya di cermin, dia lihat bayangan perempuan itu berdiri, menatap dengan senyum sinis. Hari-hari berikutnya jadi neraka buat Bagas. Warungnya makin sepi, uangnya terus hilang, dan orang-orang mulai menjauh. Ada yang bilang, setiap malam dari rumahnya suka terdengar suara perempuan ketawa pelan, kadang suara tangisan, kadang juga bau melati tercium sampai luar pagar. Bagas nggak berani tidur malam lagi, tapi setiap kali dia begadang, perempuan itu selalu datang di cermin, di jendela, atau di bayangan air. Selalu senyum, selalu menunggu. Sampai akhirnya, Bagas sadar, bayaran pesugihan itu nggak selalu berupa darah atau tumbal orang lain. Kadang, tumbalnya bisa diri sendiri, yang diambil perlahan, sedikit demi sedikit, sampai habis. Dan malam Jumat berikutnya, Bagas tahu, waktunya makin dekat. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berdesir masuk lewat sela-sela jendela kamar Bagas, membawa aroma lembab sawah dan sisa hujan sore tadi. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduknya berdiri, melainkan rasa cemas yang menekan dadanya sejak sore. Malam ini malam Jumat. Biasanya, perempuan itu datang. Tapi kali ini, Bagas sudah tekad dia nggak akan menerima tamu lagi. Cukup, semua sudah kebablasan, tired, dan ketakutan. Begitu azan Isya berkumandang, Bagas sudah siap-siap. Dia kunci semua pintu dan jendela, taruh Al-Quran di meja kecil samping ranjang, dan pasang lampu kamar paling terang. Jantungnya berdetak cepat. Apalagi tiap dengar suara kecil dari luar, entah itu tikus atau ranting jatuh, langsung bikin dia kaget. Gue gak mau lagi. Cukup, gumamnya pelan sambil menatap ke arah pintu. Waktu berjalan lambat banget malam itu. Detik jam dinding terdengar jelas, kayak bunyi palu di kepala. Bagas duduk di ranjang, menggenggam botol air mineral yang udah dia bacain doa seadanya. Hatinya gelisah. Setiap bayangan yang menempel di dinding seakan berubah bentuk jadi wajah perempuan itu, cantik, tapi menyeramkan. Rambutnya panjang menjuntai, matanya merah membara, dan senyumnya bukan senyum manusia biasa. Menjelang jam 12 malam, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, hening banget, sampai napasnya sendiri terdengar jelas. Lalu klik, semua lampu mati. Jelap tutup, wayai. Suara Bagas gemetar. Dia langsung berdiri, nyari senter di atas meja. Tapi baru mau nyalain, udara di sekitarnya berubah dingin sekali. Menusuk tulang, aroma melati menyeruak tajam. Makin lama makin kuat, bikin perutnya mual. Dari pojok kamar, terdengar langkah pelan. Suara kaki tanpa alas di lantai kayu. Dak dak, Duk, kenapa kamu nolak aku, Mas Bagas? Suaranya lembut, lirih, tapi nada marahnya jelas banget. Bagas terpaku, matanya liar nyari sumber suara itu. Tapi gelapnya terlalu pekat. Yang dia lihat cuma bayangan bergerak. Makin jealous. Perempuan itu muncul dari kegelapan, seolah berjalan keluar dari udara. Rambutnya panjang terurai sampai ke lantai, bajunya kebaya hitam yang sobek di bagian bawah, dan wajahnya pucat dengan urat-urat hitam menjalar dari leher sampai ke pipi. Matanya merah menyala, menatap Bagas tanpa berkedip. Bukankah kamu suka aku? Bisik. Bagas mundur pelan, punggungnya nabrak tembok. Bukankah kamu nikmatin aku setiap malam, Mas Bagas? Suaranya berubah berat, seperti dua orang bicara bersamaan. Aku nggak tahu. Aku minta maaf. Aku nggak mau lagi, kata Bagas terbata. Air matanya mulai menetes. Perempuan itu tersenyum, senyum miring yang bikin darah Bagas akan berhenti mengalir. Dia melangkah mendekat pelan, kakinya nggak menyentuh lantai, melayang sedikit. Kenapa sekarang kamu menolak? Padahal aku yang membuat kamu kaya, aku yang memberi kamu nikmat,
yang gak semua manusia bisa rasain. Bagas terus mundur sampai kakinya tersandung ranjang, jatuh duduk. Badannya gemetar hebat. Aku gak mau kaya lagi. Aku mau hidup normal. Aku mau lepas dari kamu. Perempuan itu mendengus. Lepas, ujarnya sinis. Kamu pikir semudah itu? Dari pertama kamu minum air dari sumurku, kamu udah jadi milikku. Tubuhmu, rezekimu, bahkan jiwamu. Dia menunduk. Wajahnya makin dekat dengan Bagas. Udara di sekitar makin dingin. Bagas bisa lihat napasnya sendiri berasap. Giliranku yang menikmati kamu. Bisiknya tepat di telinga Bagas. Tiba-tiba, suhu kamar drop drastis. Napas Bagas memburu. Tubuhnya nggak bisa gerak, seperti ditindih sesuatu. Dari belokong, terasa tangan lembut menyentuh lehernya, lalu turun ke dada. Tapi sentuhan itu bukan seperti manusia, dingin, licin, dan basah. Bagas ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Lalu sesuatu melilit lehernya perlahan. Panas, perih, tapi juga dingin. Dia menoleh sedikit, dan yang dia lihat bikin darahnya beku. Lidah panjang berwarna hitam pekat menjulur dari mulut perempuan itu, melilit lehernya. Bagas menggeliat panik, tapi lidah itu makin kuat menekan. Napasnya sesak, wajahnya memerah, matanya hampir keluar. Di antara sisa napas yang tersisa, dia hanya bisa berbisik lirih, "Tolong, ampunin aku." Perempuan itu menatapnya dengan wajah kosong, lalu tersenyum. Kamu sendiri yang minta nikmat tanpa tumbal, kan? Sekarang kamu tumbalnya. Jeritan Bagas akhirnya pecah malam itu. Suaranya melengking panjang, terdengar sampai ke rumah tetangga sebelah. Beberapa warga keluar, penasaran. Tapi saat mereka mendekati rumah Bagas, suasana di dalam sunyi lagi. Mereka ketuk pintu, panggil nama Bagas berulang kali, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya, dengan takut-takut salah satu warga dobrak pintu. Bau melati langsung menyeruak keras dari dalam, bikin semua orang spontan nutup hidung. Begitu lampu nyala, kamar Bagas kosong. Nggak ada siapa-siapa. Ranjangnya rapi, tapi di atasnya ada selembar kain putih yang terlipat halus. Dan di bawahnya ada bekas darah kering membentuk lingkaran. Salah satu warga menemukan barang aneh di pojokan. Botol, air kosong dari sumur yang sama yang dulu sering disebat-sebat Roni sebelum dia mati. Mereka semua keluar dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka nyeletuk pelan. Kayaknya dia udah dijemput yang dulu bikin dia kaya itu. Sejak malam itu, rumah Bagas jadi kosong. Warga nggak ada yang berani masuk. Setiap malam Jumat, dari arah kamar belakang, orang sering lihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di ranjang sambil nyanyi lirih. Kadang suara Bagas juga terdengar pelan, seperti orang minta tolong. Tapi samar, makin lama makin jauh, sampai akhirnya hilang di telan malam. Yang tersisa cuma aroma melati yang gak pernah hilang, walaupun rumah itu udah dikunci rapat dan dibersihkan berkali-kali. Orang-orang percaya, kutukan nikmat yang dulu diterima Bagas gak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu korban baru yang mau menikmati kekayaan tanpa tumbal. Beberapa hari setelah menghilangnya Bagas, suasana di sekitar rumah sekaligus warungnya mulai kembali ramai. Anehnya, warung gorengan yang tadinya sempat tutup itu tiba-tiba buka lagi. Orang-orang pikir mungkin keluarganya datang buat nerusin usaha. Tapi yang bikin warga heran, gak ada satupun yang tahu siapa yang buka warung itu. Pagi-pagi, warung itu udah kebuka. Ada suara wajan mendesis, aroma gorengan yang gurih banget sampai bikin perut keroncongan. Dari luar, kelihatannya gak ada yang aneh. Warungnya masih sama. Spanduk bertuliskan, "H.O.R.E. Enekan Mas Bahakas." Masih tergantung di depan. Cuma sedikit berdebu. Tapi yang jaga sekarang bukan Bagas. Beberapa orang yang mampir bilang mereka dilayani sama seorang perempuan muda. Cantik banget, rambutnya panjang sampai pinggang, kulitnya putih mulus, dan senyumnya lembut banget. Katanya, suaranya juga menenangkan, halus, kayak suara perempuan Jawa yang sopan banget. Tapi matanya enak. Katanya, matanya kayak terlalu hitam, terlalu dalam. Kayak kamu bisa tenggelam kalau kelamaan natap. Warung itu langsung rame. Orang-orang berebut beli gorengan karena rasanya luar biasa enak. Jauh lebih enak dari waktu Bagas masih jualan. Luar biasa gurih, gering di luar, lembut di dalam, dan aromanya bikin nagih. Sampai-sampai banyak pelanggan baru datang dari luar kampung cuma buat nyobain gorengan itu. Tapi tak lama kemudian mulai muncul hal-hal aneh. Beberapa pelanggan cerita kalau setelah makan gorengan dari warung itu, mereka sering mimpi buruk. Ada yang mimpi didatengin perempuan berambut panjang di tengah malam, ada yang mimpi dicekik sambil dicium lehernya. Bahkan ada yang bangun tidur dengan bau melati di tubuhnya. Awalnya warga ngira itu cuma sugesti atau kebetulan. Tapi makin lama, kejadian aneh makin sering. Salah satu pelanggan, Pak Darto, tukang ojek langganan, pernah cerita ke teman-temannya di pangkalan.
Katanya waktu dia beli gorengan malam-malam, dia sempat lihat perempuan penjaga warung itu duduk sendirian di kursi depan sambil nyisir rambut panjangnya. Tapi waktu dia lewat lagi cuma 5 menit kemudian, kursi itu kosong. Padahal gorengan di atas wajan masih mendesis sendiri. Kayak ada yang ngoreng tapi nggak kelihatan orangnya. Seminggu kemudian, warga mulai benar-benar takut. Soalnya banyak pelanggan yang ngeluh sakit dada dan sesak napas setelah makan di sana. Bahkan ada seorang bapek-bopek dari kampung sebelah yang meninggal mendadak di depan warung itu. Tepat setelah nyuap gorengan terakhir, matanya melotot, tangannya kaku masih megang plastik isi gorengan, dan di mulutnya keluar darah bercampur minyak. Polisi sempat datang buat nyelidikin, tapi begitu mereka buka warungnya, suasananya langsung bikin bulu kuduk berdiri. Bau melati nyengat banget sampai bikin sesak napas. Warung itu dingin, padahal siang bolong. Saat mereka buka laci meja kasir, di dalamnya cuma ada uang logam dan lembaran uang lusuh, yang baunya aneh, kayak amis bercampur bunga. Tapi yang paling bikin semua orang ngeri adalah waktu mereka nemu sesuatu di bawah meja kasir. Sebuah bungkusan kain putih, kecil tapi berat. Pas dibuka pelan-pelan, isinya bikin semua yang lihat langsung mundur ngeri. Di dalamnya ada rambut manusia yang udah kering, potongan kuku panjang, dan beberapa tulang jari manusia yang masih ada sisa dagingnya. Semua langsung panik. Salah satu polisi langsung muntah di tempat. Warga yang ikut ngintip pada teriak histeris. Dan sejak hari itu, warung itu langsung ditutup paksa. Papan nama dicopot, pintunya dipaku. Dan warga sepakat buat nggak ada yang lewat situ malam-malam, apalagi malam Jumat. Tapi meskipun udah ditutup, hal aneh nggak berhenti di situ. Orang-orang yang lewat deket situ malam hari sering ngelihat cahaya samar dari dalam warung. Kadang kayak lampu minyak nyala, kadang kayak bayangan orang lagi duduk di kursi depan. Beberapa warga yang nekat lewat malam mulam bilang, mereka cium bau melati yang nyengat banget, jauh lebih kuat dari bunga melati biasa. Suatu kali, 2 anak muda naik motor lewat depan warung itu jam 12 malam. Pas sampai di depan warung, motor mereka tiba-tiba mati. Padahal bensin penuh. Mereka panik, nyoba starter berkali-kali tapi nggak nyala-nyala. Tiba-tiba dari arah warung, ada suara perempuan lembut memanggil, "Mas." Keduanya langsung nengok. Di dalam warung yang gelap itu, mereka ngelihat sosok perempuan duduk di kursi depan. Senyum manis banget sambil ngelambai pelan. Wajahnya cantik banget, matanya bersinar di kegelapan. "Kamu mau kaya juga, Mas?" Suaranya lirih, tapi jelas banget terdengar. Salah satu dari mereka, yang duduk di belakang, langsung jerit sambil mukul pundak temannya. "Gas sepet." Begitu mereka berhasil nyalain motor, keduanya langsung tancap gas tanpa noleh lagi. Tapi dari kaca spion, mereka sempat lihat perempuan itu berdiri di depan warung. Rambutnya berkibar, dan di bawah kakinya ada genangan darah mengalir dari dalam warung. Besok paginya, warga nemuin 2 anak muda itu pingsan di pinggir jalan, nggak jauh dari warung itu. Pas disadarkan, keduanya cuma bisa nangis. Salah satu dari mereka sempat bisik pelan, dia mirip banget sama penjaga warung yang dulu, tapi matanya hitam semua. Setelah kejadian itu, warga akhirnya sepakat buat nutup warung itu selamanya. Dindingnya disegel, pintunya disemen, dan di depannya ditaruh sesajen serta doa-doa oleh orang pintar dari kampung sebelah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, nggak peduli udah disemen setebal apa, bau melati tetap muncul. Kadang disertai suara perempuan tertawa pelan dari dalam. Bahkan ada yang bilang, kalau kamu nekat berhenti di depan warung itu pas tengah malam, kamu bakal lihat kursi di depan warung itu goyang pelan. Kayak ada yang duduk di situ. Dan kalau kamu berani natap lebih lama, kamu bakal lihat sosok perempuan berambut panjang duduk sambil senyum, dengan suara lembut berbisik, "Kamu mau kaya juga, Mas?" Beberapa orang yang pernah ngalamin hal itu katanya jatuh sakit parah. Setelahnya, badan panas tinggi, dada sesak, dan tiap malam mimpi didatengin perempuan cantik yang minta ditemani di tempat tidur. Salah satu dari mereka bahkan ditemukan meninggal dalam posisi aneh. Tubuhnya kaku, tapi senyum di bibirnya masih jelas, seolah dia meninggal dalam keadaan bahagia. Sampai sekarang, warung itu dibiarkan kosong. Catnya udah pudar, spanduknya robek kena angin, tapi papan bertuliskan HORNH Mas BAH masih tergantung di situ. Jadi, pengingat bahwa nggak ada yang namanya kekayaan tanpa tumbal, karena setiap kenikmatan yang datang dari jalan gelap selalu ada bayaran di belakangnya. Dan mungkin di balik senyum manis perempuan berambut panjang itu, masih tersimpan ratusan jiwa yang terlena oleh janji manis. Kamu mau kaya juga, Mas? Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.